Azab kakinya putus akibat tendang ibu. Suatu hari, Ruslan pulang ke rumah dengan wajah yang lebam. Ia berteriak memanggil ibunya yang sedang sholat. Ruslan kemudian masuk ke dalam kamar ibunya dan Ruslan memaki ibunya karena ia membutuhkan uang. Bu, aku minta uang sekarang. Ia kemudian membuka lemari ibunya dan menemukan sebuah kontak kunci. Ia meminta kunci kotak tersebut dan ibunya pun tidak memberikan kunci tersebut. Ruslan dan ibunya beradu mulut dengan hebat. Mana kuncinya? Bu. Saat itu, Ruslan terlihat sangat marah dan ia menendang ibunya sampai terbentur ke tembok dan kepalanya berdarah. Ruslan berhasil mendapatkan kunci dan mengambil semua uang yang ada di kotak itu. Lalu ibunya berkata, "Tegas sekali kamu, Nak." Ruslan pun pergi begitu saja dengan membawa semua uang itu. Ruslan pergi menggunakan sepeda motor dengan seorang perempuan. Di perjalanan, mereka kecelakaan ditabrak mobil. Mereka terjatuh dan jauh terlihat sebuah mobil truk yang kemudian melindas kedua kaki Ruslan. Mau tahu kisahnya? Silakan simak video ini sampai selesai dan saksikan terus kisah-kisah lainnya di channel kami. Di balik Misa. Kita sebut saja namanya Ruslan. Ia duduk di kelas 2 SMA. Mempunyai 4 orang adik dan seorang ibu dan ayahnya pun sudah tiada. Hidup mereka tidak berkecukupan. Suatu hari adik-adik Ruslan kelaparan dan ibunya Ruslan pun sedang sakit. Adik-adik Ruslan mengeluh kelaparan dan ibunya berkata, "Sebentar lagi Kak Ruslan kan datang. Jangan sampai dia dengar kalau kalian belum pada makan." Ruslan pulang dan melihat ibu serta adik-adiknya dengan wajah khawatir sambil bertanya kepada adiknya. Ruslan pergi ke dapur untuk melihat apakah ada makanan di dapur atau tidak. Ruslan melewati kamar adik-adiknya dan mendengar keluhan adiknya. Pada malam hari, Ruslan menjual semua buku sekolahnya. Bukunya terjual hanya 50.000 yang akan ia gunakan untuk membeli makanan. Ruslan pulang membawa makanan untuk ibu dan adiknya. Ruslan berkata kepada ibunya, "Bu, aku nggak bisa sekolah kalau ngeliat ibu sama adik-adik aku belum makan." Adik-adiknya terlihat senang karena bisa makan. Ruslan memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja di Jakarta. Hari keberangkatan Ruslan ke Jakarta pun tiba. Ia berpamitan kepada adik dan ibunya. Setibanya Ruslan di Jakarta dan bekerja, ia mengirimkan sebuah wesel untuk ibunya dan gaji Ruslan di Jakarta cukup untuk menghidupi keluarganya di kampung. Ruslan juga mendapatkan banyak pujian dari tetangganya. Di Jakarta tempat Ruslan bekerja, ia sering dimarahi oleh bosnya. Di tempat kerjanya Ruslan mempunyai satu teman yang mengajak Ruslan untuk pergi ke diskotik dengan alasan melepaskan beban pikiran. Awalnya Ruslan terlihat tidak nyaman berada di tempat itu. Kemudian ia dicekoki minuman beralkohol oleh temannya.
Di rumah ibunya khawatir dengan keadaan Ruslan di Jakarta, dan ibunya takut Ruslan salah pergaulan. Tapi ibu dan adiknya sangat mempercayai Ruslan. Ketika Ruslan sedang berada di kamarnya sendiri, teman-teman Ruslan datang untuk mengajaknya pesta narkoba. Awalnya Ruslan menolak, tapi teman-temannya mengejek sehingga mau tidak mau Ruslan ikut ke pesta narkoba tersebut. Akibat dari perbuatannya malam itu membuat Ruslan mengantuk ketika bekerja. Hal itu membuat bosnya marah dan memberhentikan sementara pekerjaannya. Kejadian di tempat bekerjanya tidak membuat Ruslan jera. Malamnya Ruslan pergi ke diskotik dengan teman perempuannya. Ia juga menyesal mengirimkan orang tuanya uang. Ruslan sudah salah pergaulan terlalu jauh sejak datang ke Jakarta. Teman perempuan Ruslan menghasut Ruslan untuk durhaka kepada orang tuanya. Kembali Ruslan bekerja. Ia membuat masalah lagi yang menyebabkan matinya mesin produksi dan membuat Ruslan dipecat. Pada malam hari setelah dipecat, Ruslan juga diusir dari tempat kosnya. Ruslan membutuhkan uang. Ia mencuri barang-barang di masjid. Kemudian ia jual ke pedagang pinggiran dan hanya terjual 100.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli narkoba. Semenjak Ruslan dipecat dari pekerjaannya dan mulai kecanduan narkoba, Ruslan mencuri lagi sehingga membuatnya dipukuli warga dan ia juga dipenjara. Jika kita berada pada titik kesulitan, hanya orang tualah yang membantu kita. Ibu Ruslan menebus Ruslan di penjara, sehingga ibu Ruslan terpaksa menjual warung satu-satunya untuk melanjutkan hidupnya. Malam itu Ruslan dipukuli oleh 2 orang preman karena mencuri narkoba. Ia pulang ke rumah dengan wajah lebam dan meminta uang dengan alasan ingin kembali mencari kerja. Ruslan menjadi sangat kasar kepada ibunya. Ia masuk ke dalam kamar ibunya dan mengambil sisa uang yang ibunya punya. Ruslan menggunakan uang itu untuk membeli narkoba dan membawanya untuk digunakan bersama teman-temannya. Teman perempuannya menawarkan beberapa bungkus narkoba kepada Ruslan untuk dibeli. Ruslan mengalami kecelakaan bersama teman perempuannya. Kedua kaki Ruslan pun terlindas oleh mobil truk. Saat Ruslan bangun, ia kaget karena ia harus kehilangan kedua kakinya. Ia berteriak sangat histeris. Ibunya meninggal karena serangan jantung. Kini hanya tinggal Ruslan dan keempat adiknya. Ruslan menyesal atas apa yang telah ia lakukannya. Di pemakaman ibunya, Ruslan menangis dan berkata, Saya memang anak yang gak berguna buat ibu. itulah dia kisah seorang Ruslan yang durhaka terhadap ibunya. Semoga dengan adanya konten ini membuat kita menjadi orang yang taat kepada orang tua
dan menambah keimanan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin.